Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Sebagai muslim kita disarankan untuk memulai segala sesuatu pekerjaan dengan membaca bismillah, yakni bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ada banyak keutamaan dengan membaca basmalah dalam memulai segala pekerjaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika sesuatu pekerjaan tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka tertolak atau setidaknya kurang baik. Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka perkara itu kurang sempurna. Dalam riwayat lain disebutkan, segala urusan penting yang tidak diawali bismillah, maka akan berkurang, atau bahkan hilang, keberkahannya. H.R. Ibnu Hibban. Disunatkan pula membaca bismillah pada awal wudhu, berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan, melalui riwayat Abu Hurairah dan Said ibnu Zaid, serta Abu Said secara marfu, yaitu, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah, bismillah, dalam wudhunya. Disunatkan pula membaca basmalah di saat hendak makan, seperti apa yang disebutkan di dalam hadis sahih Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada anak tirinya, yaitu Umar ibnu Abu Salamah, ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang dekat denganmu. Sebagian ulama mewajibkan membaca bismillah dalam keadaan seperti itu. Disunatkan pula membaca basmalah di saat hendak melakukan senggama, seperti yang disebutkan dalam hadis Sahihain melalui Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah telah bersabda, seandainya seseorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, lalu ia mengucapkan, dengan menyebut asma Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan, anugerahkan kepada kami, karena sesungguhnya jika ditakdirkan terlahirkan anak di antara keduanya, niscaya setan tidak dapat menimpakan mudarat terhadap anak itu untuk selama-lamanya. Sahabat ilmu yang senantiasa dirahmati Allah, selain anjuran yang telah disebutkan sebelumnya, ada pula beberapa keutamaan dan manfaat dari kalimat bismillah yang akan kami bagikan kepada sahabat ilmu sekalian, agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Maka simak video ini hingga akhir. 7 keutamaan membaca bismillah. Berikut keutamaan membaca bismillah. 1. Dekat dengan Allah. Imam Abu Ahmad Abdurrahman Ibnu Abu Hatim mengatakan dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibnu Musafir, telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnu Mubarak As-Sanani, telah menceritakan kepada kami Salam Ibnu Wahab Al-Judi, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Taus, dari Ibnu Abbas, bahwa Utsman bertanya kepada Rasulullah tentang bismillah. Beliau menjawab, bismillah merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Antara dia dan asma Allahu Akbar jaraknya tiada lain hanyalah seperti bagian hitam dari bola mata dan bagian putihnya, karena saking dekatnya. 2. Ayat istimewa. Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari hadis Yazid Ibnu Khalid dari Sulaiman Ibnu Buraidah, sedangkan menurut riwayat lain dari Abdul Karim Abu Umayyah, dari Abu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasul bersabda, telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Sulaiman Ibnu Saud dan aku sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 3. Diberkati Allah. Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula berikut sanadnya melalui Abdul Karim Al-Kabir Ibnu Mu'afa Ibnu Imran dari ayahnya, dari Umar Ibnu Zar, dari Atta Ibnu Abu Rabah, dari Jabir Ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kalimat berikut, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka seluruh awan lari ke arah timur, angin hening tak bertiup, sedangkan lautan bergelora, semua binatang mendengar melalui telinga mereka, dan semua syaitan dirajam dari langit. Pada saat itu Allah SWT bersumpah dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya yang ada dalam bismillah.
diucapkan terhadap sesuatu melainkan Dia pasti memberkatinya. 4. Diselamatkan dari malaikat Zabaniyah. Waqi mengatakan dari Al-Amasi, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, hendaklah ia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 5. Dibuatkan surga. Allah akan menjadikan surga baginya pada setiap huruf dari Bismillah untuk menggantikan setiap malaikat Zabaniyah. Hal ini diketengahkan oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, diperkuat dan didukung oleh Ibnu Atiyah dengan sebuah hadis yang mengatakan, sesungguhnya aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut mencatat perkataan seorang lelaki yang mengucapkan Robbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, baik lagi diberkati. 6. Setan menjadi kecil. Imam Ahmad Ibnu Hambali dalam kitab Musnadnya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Asim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Tamim yang menceritakan hadis dari orang yang pernah membonceng Nabi. Si pembonceng menceritakan, unta kendaraan Nabi terperosok, maka aku mengatakan, celakalah Saitan. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu mengatakan celakalah Saitan, karena sesungguhnya jika kamu katakan demikian, maka ia makin membesar. Lalu mengatakan, dengan kekuatanku niscaya aku dapat mengalahkannya. Tapi katakanlah, dengan nama Allah, niscaya si Saitan makin mengecil, hingga bentuknya menjadi sebesar lalat. 7. Terhindar dari godaan Saitan. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Bisir Ibnu Imaroh, dari Abu Raub, dari Dahak, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hal yang mula-mula dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan Saitan yang terkutuk. Katakanlah Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jibril berkata padanya, hai Muhammad, sebutlah asma Allah, bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhanmu, dan berdiri serta duduklah dengan menyebut asma Allah. Menurut lafadz Ibnu Jarir. Wallahu a'lam bishawab.